Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak dan lihat video ini tentang Malaysia, di mana Malaysia selalu bikin ulah, baik itu terhadap Indonesia maupun negara-negara tetangga yang lainnya, seperti perbatasan dengan Brunei, dengan Indonesia, lalu dengan Thailand, lalu soal pulau, pencapokan pulau. Dan Malaysia benar-benar keterlaluan bahwa ketika Muslim Rohingya memerlukan suaka untuk tinggal, dia menolak. Lalu ketika Bosnia, dia menerima. Berarti ada standar ganda. Lalu soal Palestina, walaupun dia berperan soal Palestina, pro Palestina, tapi secara grafik perdagangan dia bermesraan dengan Israel. Dengan bukti lihat dari perdagangannya secara akumulasi per tahun, dia betul-betul bermain dengan Israel. Dan terhadap Indonesia sering sekali. Komando Aksi Pengganyangan Malaysia, bubarkan negara boneka Malaysia. Halo sahabat Citizen. Ganyang Malaysia, ungkapan ini berasal dari pidato Presiden Soekarno ketika sang bapak bangsa begitu geram dengan ulah negara persemamukran ini. Dulu Malaysia ngotot ingin menarik Sarawak, Sabah, serta Brunei untuk bergabung dalam federasi mereka. Hal ini mengancam stabilitas Indonesia kala itu. Bung Karno pun marah dan akhirnya memberikan pidato pedas itu. Nah, di era Presiden Soeharto, bangsa kita sudah lebih bersahabat dengan negara serumpun itu, dan pada masa presiden-presiden selanjutnya pun makin akrab. Konfrontasi kembali pecah ketika Malaysia melakukan klaim terhadap milik bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya adalah pulau-pulau serta kebudayaan. Nah, siapa sangka ternyata Malaysia bukan hanya pernah menjadi musuh Indonesia, tapi juga beberapa negara lainnya. Lalu siapa saja negara ini dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, berikut ini ulasannya. Menolak pengungsi Rohingya. Rohingya seperti yang kita ketahui mengalami konflik dengan para Buddhis di Myanmar. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi dari negara itu setelah tak ada dukungan dari pihak manapun, bahkan dari pemerintahnya sendiri. Memutuskan untuk pergi pun juga tidak mudah karena banyak negara yang menolaki mereka. Salah satunya adalah Malaysia. Pada akhirnya, pengungsi Rohingya justru dibantu oleh masyarakat Aceh dan kini mereka hidup nyaman di sana. Padahal Malaysia sendiri pernah menampung pengungsi dari Bosnia saat konflik Yugoslavia dulu. Namun dengan berbagai dalih mereka malas untuk menerima pengungsi Rohingya. Malaysia dianggap klaim Sabah dari Filipina. Kesultanan Sulu yang ada di Filipina dianggap sebagai pemilik Sabah yang sah. Hal tersebut berdasarkan perjanjian antara Kesultanan Brunei dan Sulu yang memberikan daerah ini untuk Sultan Sulu sebagai balas jasa ketika mampu meredam perang sipil di Brunei. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, penduduk Sabah pun diberikan pilihan untuk ikut Federasi Malaysia atau memilih kembali ke Kesultanan Sulu. Mereka pun menyatakan ingin bergabung dengan Malaysia. Sebenarnya, hak kepemilikan Kesultanan Sulu atas Sabah
tidak hanya perjanjian dengan Brunei saja, tapi juga berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi North Borneo di tahun 1939, dan perjanjian ini lebih dulu dilakukan sebelum Federasi Malaysia terbentuk. Konflik ini pernah memanas pada tahun 2013 lalu sampai kedua belah pihak terlibat konfrontasi secara militer. Malaysia caplok pulau milik Singapura. Indonesia pernah berurusan dengan Malaysia soal klaim pulau. Siapa sangka jika negara serumpun itu juga melakukan hal yang sama kepada Singapura. Beberapa waktu lalu, Malaysia mengklaim Pulau Batu Putih milik Singapura. Alasannya sendiri lantaran pulau tersebut lebih cenderung milik Malaysia berdasarkan sebuah peta teritorial yang dibuat pada tahun 1979. Bikin gerah banyak negara perbatasan. Soal perbatasan negara, ternyata Malaysia tidak hanya berkonfrontasi dengan kita saja, tapi banyak pula negara tetangga yang lainnya, mulai dari Thailand, Brunei, Filipina, dan juga Singapura. Untuk perseteruan dengan Thailand, Malaysia menganggap jika daerah perbatasan keduanya bernama Kolosin tidak ikut Thailand karena jauh dari garis terluar pantai. Dengan Brunei yang sejatinya memiliki kedekatan budaya, Malaysia juga pernah melakukan klaim daerah perbatasan. Bela Palestina tapi bersahabat dengan Israel. Sama seperti Indonesia dan 138 negara lainnya, Malaysia sangat pro terhadap Palestina dan mengatakan jika negara itu harus bebas dari kependudukan Israel. Bahkan aksi ini direalisasikan negara berlambang macan itu dengan tidak membangun kedutaan besar Israel di negaranya, alias tidak memiliki hubungan diplomatik. Meskipun sangat pro dan membela Palestina, diketahui jika hubungan ekonomi antara Malaysia dan Israel ternyata sangat harmonis. Hal tersebut dibuktikan lewat perdagangan antara kedua negara pada tahun 2013 kemarin, yang mencapai 1,52 miliar US dollar. Data ini berdasarkan Badan Pusat Statistik Israel. Nah, sahabat Citizen, itulah beberapa dosa Malaysia yang membuat negara lain geram.